Hello beloved people, dalam hidup ini jangan pernah berhenti mengucap syukur dan jangan pernah menyalahgunakan kebaikan orang lain dalam hidup kita. Amsal 27 ayat 7 berkata, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Bagi orang-orang yang sudah kenyang, sudah punya banyak, segala kebaikan dan makanan yang tersedia di meja makan mereka terasa biasa aja. Bahkan ada orang-orang yang sudah punya banyak, kalau diberi hadiah itu kurang menghargai. Bahkan kadang-kadang lupa berterima kasih. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya banyak, barang sekecil apapun menjadi sangat berarti bagi mereka. Saya ingin kasih contoh. Anak-anak yang punya orang tua yang lengkap, orang tua yang mengasihi mereka, menyekolahkan mereka, merawat mereka, melimpahkan kasih sayang buat mereka. Kadang-kadang kurang bersyukur. Mereka ketika disuruh mamahnya makan, disuruh belajar, disuruh mandi, mereka berkata, "Mama cerewet." Sementara banyak anak-anak di luar sana yang tidak punya orang tua dan mereka harus berjuang untuk hidup mereka dan mereka merindukan keluarga, orang tua yang utuh yang mereka tidak pernah bisa miliki. Anak-anak balita di NTT, di pedalaman Indonesia yang saya temui, karena lapar, mereka diberi makan nasi dan lauk pauk seadanya. Mereka makan sendiri dengan sangat lahap. Sementara anak-anak di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, pengasuh-pengasuh yang menyuap mereka dengan makanan yang begitu enak dan bergizi, harus bermain pesawat terbangan, isi bensin, baru mereka bisa makan. Orang-orang miskin di NTT nggak punya banyak pilihan untuk makan. Mereka tidak pernah bisa berkata bosan ketika harus makan jagung setiap hari. Dengan lauk seadanya seperti pucuk pakis, pucuk labu yang mereka harus petik di sekitar rumah mereka. Tapi orang-orang di kota yang berlimpah makanan yang enak-enak dan bergizi, kadang-kadang kalau nggak selera makan aja bisa nggak mau makan. Bahkan tidak sedikit yang membuang-buang makanannya. Ada bahkan yang komplain ketika lauk di meja hanya ada tahu dan tempe saja. Saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, kalau kepada manusia saja kita tidak tahu berterima kasih, bagaimana kita mau tahu berterima kasih kepada Tuhan? Jangan pernah berhenti belajar menghargai pemberian orang lain sekecil apapun. Jangan pernah menjadi biasa untuk berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita yang memberikan pertolongan-pertolongan sekecil apapun. Jangan pernah menjadi biasa dengan kebaikan mereka. Belajarlah untuk terus mengucap syukur, berterima kasihlah. Sekalipun mungkin pemberian itu gak terlalu berarti buat Anda. Tapi hargailah pemberian orang, ucapkanlah terima kasih dengan sungguh-sungguh. Belajarlah untuk mempertahankan ucapan syukur dengan berterima kasih kepada pertolongan-pertolongan sekecil apapun dari orang-orang di sekitar kita. Saya selalu berterima kasih kepada orang yang membantu di rumah tangga kami, orang-orang yang menolong saya bekerja, staf-staf kami, bahkan ketika apapun yang orang lakukan pada saya yang sepertinya kecil sekali, saya selalu berusaha berkata terima kasih ya. Kenapa? Karena kita harus membiasakan diri selalu menghargai pertolongan dan pemberian siapapun. Supaya kita jadi orang yang tahu mengucap syukur. Kalau kepada manusia yang bisa kita lihat saja kita nggak bisa mengucap syukur, bagaimana kita mau tahu bersyukur kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Saya temukan beberapa orang tidak tahu mengucap syukur. Kenapa? Yang pertama, alasannya karena mereka serakah. Orang yang serakah itu gak pernah mengerti kata cukup. Pemberian kita sebanyak apapun bagi dia itu biasa. Oleh karena itu Amsal 25 ayat 16 berkata, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Kalau orang jadi kekenyangan, biasanya makanan jadi kurang nikmat. Makanya ketika firman Tuhan berkata,
Apabila engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Maksudnya, ketika kita menerima berkat, jangan serakah. Ambil secukupnya untuk kita. Kalau kita bisa memberkati orang lain di sekitar kita, mari berbagilah. Supaya kita jadi orang yang tahu mengucap syukur. Karena orang yang serakah, seberapa banyak pun yang diberikan kepadanya, gak akan pernah cukup bagi dia. Yang kedua, bagaimana kita tetap belajar mengucap syukur. Jangan tinggi hati dan melupakan Tuhan. Orang-orang yang tinggi hati ketika mereka mulai diberkati, biasanya lupa dari mana mereka berasal. Dan mereka melupakan pertolongan Tuhan yang menjadikan mereka kaya hari ini. Ulangan 8 ayat 11 berkata, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan sampai engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan pernah lupa kepada kebaikan Tuhan. Selalulah mengucap syukur. Setiap hari, pagi, malam, saya selalu bilang sama Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yang ketiga, bagaimana Anda tetap belajar mengucap syukur? Jangan bersungut-sungut dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Jangan selalu ngomel, jangan selalu bersungut-sungut. Mengucap syukurlah. Ingat, Yesus selalu mengucap syukur setiap kali ia mau mengadakan mujizat. Belajar dari Yesus bahwa kuasa mengucap syukur itu menyentuh hati Tuhan dan menghadirkan mujizat dalam hidup kita. Mungkin di saat-saat ini keadaan semuanya gak enak buat kita. Tapi mari belajarlah tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tahukah Anda bahwa perkataanmu adalah doa? Mari ungkapkanlah ucapan syukur yang menyentuh hati Allah. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya berdoa agar hari ini hati Anda penuh dengan ucapan syukur. Bahkan hari-hari ke depan, ucapan syukur gak pernah meninggalkan bibirmu. Ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Belajarlah menghargai semua orang. Jangan menjadi biasa dengan kebaikan-kebaikan yang kita terima dalam hidup kita, baik dari sesama maupun dari Allah. Tuhan memberkati. Live a better life.